Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang diksi dan penggunaan kata. Tapi sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahid Yasrun Lauro. NIM saya adalah 13020210149. Saya berasal dari kelas A3, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika. Baik, langsung aja kita lanjut. Apa itu diksi? Diksi adalah memilih kata dengan tepat dan sesuai yang digunakan dalam situasi tertentu untuk membentuk sebuah kalimat. Tepat dan sesuai termaksud syarat dalam diksi. Arti tetap adalah kata yang dipilih tepat, tujuannya ataupun memiliki makna yang disampaikannya sama, baik pendengar, pembicara, maupun penulis. Sedangkan sesuai artinya, kata yang dipilih sesuai dengan situasinya ataupun keadaannya. Fungsi diksi. Diksi digunakan sebagai alat komunikasi agar lebih efektif, mencegah perbedaan penafsiran, membentuk gaya ekspresi, gagasan yang tepat untuk keadaan sangat resmi, dan tidak resmi, sehingga pendengar ataupun pembaca dapat ikut merasakan apa yang tersampaikan. Fungsi diksi lain yang pertama adalah membantu pembaca memahami pesan karya sastra, komunikasi yang efektif, bentuk ekspresi, dan hiburan. Selanjutnya, diksi berdasarkan leksikal. Jenis-jenis diksi berdasarkan leksikal juga terbagi menjadi beberapa macam. Antara lain, yang pertama adalah sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih memiliki persamaan makna. Contohnya mati atau wafat, itu sama maknanya. Selanjutnya adalah antonim. Antonim adalah pemilihan diksi ataupun kata yang memiliki makna berlawanan atau berbeda. Contohnya tinggi, pendek, kayak gitu. Selanjutnya homonim. Homonim adalah pelafalan dan ejaan sama, tetapi arti yang berbeda. Contohnya bulan. Homofon, ejaan dan makna berbeda, tetapi pelafalan yang sama. Contohnya bank, beda, pakai NK sama NG, tapi sebutannya bank. Selanjutnya adalah homograf. Pelafalan dan artinya berbeda, tetapi ejaan sama. Contohnya apel. Selanjutnya adalah polisemi. Diksi dan frasa. Kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya bunga. Selanjutnya adalah hipernim. Hipernim artinya diksi yang mewakili banyak kata lainnya atau mencakup makna kata lainnya. Contohnya sempurna. Yang terakhir adalah hiponim. Hiponim adalah diksi yang bisa terwakili oleh hipernim. Contohnya ada binatang liar di kebun binatang yang meliputi monyet, harimau, singa, dan lainnya. Contoh udah salah ketik tadi, biar. Baik, selanjutnya adalah syarat penulisan. Yang pertama adalah makna denotatif dan konotatif. Denotatif artinya makna sebenarnya yang memiliki hubungan konsep dengan kenyataan dan apa adanya. Makna tidak ditambahkan dan bukan hiasan. Contoh dari kalimat denotatif adalah adik duduk di kursi empuk yang terbuat dari busa. Kata duduk bermakna sebenarnya, yaitu meletakkan tubuh di kursi. Kurang lebih seperti itu. Sebaliknya, makna konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya. Kata ini muncul akibat perasaan atau pengalaman kita terhadap apa yang diucapkan ataupun didengar. Contohnya, Reza merupakan anak emas. Kata anak emas bermakna anak yang paling disayang atau anak kesayangan. Selanjutnya adalah yang kedua, makna umum dan makna khusus.
Kata umum artinya mencakup atau mewakili kata yang bermakna khusus. Digunakan dalam mengungkapkan gagasan yang bersifat umum, sedangkan kata bermakna khusus digunakan untuk menyatakan gagasan yang bersifat khusus atau terbebas. Contohnya, dia memiliki kendaraan. Kalimat tersebut merupakan kalimat umum. Selanjutnya adalah dia memiliki mobil. Itu adalah kalimat yang bersifat khusus atau terbebas. Selanjutnya adalah kata konkret dan kata abstrak. Yang pertama adalah kata konkret. Kata konkret artinya kata yang nyata dan memiliki bukti fisik. Maksudnya memiliki makna acuan objek yang bisa dilihat. Biasanya digunakan dalam makalah. Contohnya, lapangan sepak bola milik Kampung Pelangi sangat besar dan luas. Kata besar dan luas itu bersifat nyata. Selanjutnya adalah kata abstrak. Kata yang tidak terwujud dan tidak berbentuk, yang mengandung imajinasi, sehingga harus ada pemahaman. Biasanya digunakan dalam karya sastra ataupun pidato. Contohnya, Vicky memberikan cinta tulus kepada tanah air, yaitu Indonesia. Maksudnya ini apa yang bisa diberikannya buat negara ini, seperti itu. Selanjutnya adalah sinonim. Sinonim yang saya jelaskan tadi artinya kata yang dipilih memiliki makna yang menyatakan adanya kesamaan makna antara kata lain. Selain itu, kata yang digunakan harus sesuai keadaan agar yang dikatakan atau dituliskan menjadi lebih sesuai dengan ekspresinya. Contohnya, kata mati ditandai ekspresi yang kasar. Kata mati ini biasa digunakan kepada hewan. Selanjutnya, wafat ditandai dengan ekspresi yang lebih halus. Ekspresi yang lebih halus. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kata kajian dan kata populer. Kata kajian atau kata ilmiah adalah kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi artinya. Kata kajian digunakan untuk suatu pengkajian atau kepentingan ilmiah. Biasanya kata ilmiah diserap dari bahasa asing atau bahasa daerah dan digunakan dalam dunia pendidikan. Kata populer adalah kata umum yang digunakan dalam kehidupan masyarakat. Kata populer tersebut bersifat bebas yang digunakan dalam percakapan kita sehari-hari. Contohnya, kata populer dari pakaian. Kata populer pakaian sama dengan kostum, kayak gitu. Susunan, formasi, penghijauan, reboisasi, jual beli. Kata kajiannya transaksi. Selanjutnya adalah jargon dan slang. Jargon adalah ungkapan yang sering kali digunakan namun tidak dipahami oleh masyarakat umum ataupun masyarakat di luar kelompoknya. Kata tersebut tidak bersifat rahasia. Untuk diksi biasanya digunakan dalam pendidikan. Contoh, dok kepanjangannya, dokter, prokon kepanjangannya pro dan kontra. Selanjutnya adalah slang. Slang adalah ragam bahasa yang tidak resmi, tidak baku, yang bersifat musiman, dipakai pada kalangan muda atau kelompok tertentu untuk komunikasi intern. Contohnya, jangan lebay, artinya jangan berlebihan. Ngakak banget, artinya lucu sekali sampai tertawa terbahak-bahak. Jayus deh, artinya tidak lucu. Baik, selanjutnya adalah syarat ketepatan diksi. Diksi biasanya digunakan sebagai cara untuk menentukan suatu tuturan bahasa. Syarat utama penggunaan diksi adalah adanya sejumlah kata yang mirip. Kemudian akan dipilih satu kata yang paling tepat untuk mengungkapkan sebuah pesan, ekspresi atau makna lainnya. Karena itu pemilihan diksi yang tepat bukan sekedar memilih kata yang tepat, tetapi juga harus mempertimbangkan kecocokan
kata dengan konteks. Selain itu, makna dari diksi yang dipilih harus sesuai dengan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta pemilihan diksi juga harus sesuai dengan maknanya. Menurut Goris Graf, beberapa syarat dalam memilih diksi antara lain. Yang pertama adalah penggunaan kata konotatif dan denotatif yang tepat. Yang kedua adalah penggunaan kata sinonim atau memiliki makna yang sama tepat. Yang ketiga, kemampuan membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang sama. Yang keempat, penggunaan kata kerha pada kata idiomatis. Yang kelima, kemampuan membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan. Yang keenam, memperlihatkan pemilihan kata yang tepat dalam tulisan. Baik, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan mohon maaf lagi, tadi ada beberapa kalimat yang salah ketik atau disingkat typo. Dan mohon maaf sekali lagi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.